Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min ajalin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bertemu lagi kita di hari ini di mana pertemuan ke-14 bidang studi bahasa Indonesia kelas 8. Tadi kita sudah jumpa di kelas 7, sekarang jumpa di kelas 8 di mana materi akan disampaikan oleh Bu Sri Pratiwi SPD. Di hari ini kita akan membahas tentang menyimpulkan puisi dan jenis-jenis puisi ya Bu Tiwi. Jadi tak lupa-lupa selalu diingatkan guru-guru untuk mengerjakan tugas-tugas e-learningnya, catatan materi dan latihannya, kemudian tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan banyak-banyak berdoa supaya kita bisa bertemu secara tatap muka ya Bu Tiwi di semester kedua nanti. Benar. Jadi waktu dan tempat langsung saja ya Bu Tiwi. Ya, saya persilakan kepada Bu Sri Pratiwi. Terima kasih kepada Bu Andika Syaputri yang kali ini menjadi moderator saya. Karena tadi di kelas 7 saya moderatornya ya Bu Andika. Jadi di kelas 8 ini saya yang akan menyampaikan materinya. Pertemuan ke-14 yaitu menyimpulkan puisi dan jenis-jenis puisi. Nah, menyimpulkan puisi ini mengacu pada pertemuan sebelumnya ya Nak ya. Nah, jadi tadi sudah diingatkan setelah mendownload materi ini kalian harus mencatat materinya ke dalam buku catatan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi puisi seperti pada materi sebelumnya. Jadi ini Bu mengupas kembali pada menyimpulkan puisi di materi yang sebelumnya sudah ada, karena Bu ini memang dia dibagi dua. Berarti materi ke-12 ya Bu Tiwi? Iya, materi ke-12 kemarin, karena kita 13 ya PH2 ya Bu ya. Iya. Nah, dan menggali jenis-jenis puisi. Jadi siswa ini memang diharapkan mampu untuk menyimpulkan sebuah puisi dan mampu membedakan jenis-jenis puisinya. Lanjut. Menyimpulkan puisi. Yang pertama, bacalah puisi secara sesama, kemudian unsur-unsur pembentukan puisi. Nah, unsur-unsur ini sudah dibahas juga di materi sebelumnya. Kemudian tafsirkan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang kalian gunakan, sesuai bahasa yang digunakan. Jadi berdasarkan apa kata puisinya, tafsirkanlah apa maknanya. Kemudian simpulkan berdasarkan makna puisi yang telah dipahami. Kemudian disimpulkanlah dengan bahasa kalian sendiri. Nah, menyimpulkan puisi ini ada satu contoh puisi tentang senja di pelabuhan kecil. Bisa kalian baca di sini puisinya. Ada juga ini di buku paket. Kemudian ini pembahasannya. Kita mengacu pada materi sebelumnya ya Nak ya. Jadi ini dia berdasarkan unsur-unsurnya. Jadi kita bahas dulu tentang kesimpulan puisi dari senja di pelabuhan kecil. Sudah dari pembelajaran sebelumnya menyimpulkan unsur-unsur pembentuk puisi, maka dapat disimpulkan puisi senja di pelabuhan kecil sebagai berikut. Ini bait pertamanya, bisa kalian baca juga nanti. Ini juga ada di buku paket kalian. Ini bait kedua kesimpulannya dan bait ketiga. Nah, setelah berdasarkan kesimpulan tadi, saya tarik kesimpulan berdasarkan pengertian saya sendiri, tapi mengacu pada pengertian tadi juga ya. Puisi di atas menceritakan tentang kegagalan cinta yang menyebabkan hatinya sedih dan tercekam. Ia membutuhkan seseorang untuk menghibur dirinya. Namun seseorang yang diharapkan tersebut justru pergi meninggalkannya. Pengarang merasa itu semua merupakan sebuah kegagalan. Hal itu menyebabkan seolah-olah pengarang kehilangan segala-galanya. Itu berdasarkan makna dari kesimpulan puisi senja di pelabuhan kecil. Tapi itu menurut Bu Tiwi? Iya, tapi ditarik juga kesimpulan dari atas tadi. Karena sudah kita kupas bait 1, bait kedua dan bait ketiga di pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja
jenis-jenis puisinya. Nah, inilah materi yang utama, yaitu membedakan jenis-jenis puisinya. Kita udah nggak mengupas lagi kesimpulannya ya nak ya, kita tidak mengupas lagi unsur-unsurnya, tapi kita sudah bahas ke jenis-jenis puisinya. Nah, jenis puisi ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama puisi naratif, yang kedua puisi lirik, dan yang ketiga puisi deskriptif. Yuk kita bahas yuk. Nah, puisi naratif dulu. Puisi naratif adalah jenis puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair mengenai suatu objek. Nah, puisi ini juga terbagi menjadi 2 macam, Bu Andika. Yang pertama itu ada balada. Balada adalah puisi yang berisi tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Berarti Itu kalau objeknya dia ya. Jadi sebagai objeknya ya Bu Tiwi. iya, jadi kalau ada dia balada puisi yang menceritakan tentang orang-orang yang sangat diagungkan Iya, atau atau sangat tokoh. yang dipuja-puja, tokoh siapa aja itu bisa disebut balada. Balada. Kemudian puisi naratif ini terbagi lagi menjadi romansa, puisi balada dan romansa. Apa itu romansa? Romansa adalah jenis puisi yang ceritanya mengungkapkan kisah dengan bahasa yang romantis. Ini biasa ditunjukkan kepada seseorang yang sangat spesial biasanya Iya. kan Bu Andika, berupa kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan pertualangan. Ada contohnya. Nah, inilah dia contoh jenis puisi balada. Jadi ayah. iya, tokohnya di situ ayah, orangnya ya Bu. Orangnya. Menceritakan sosok Iya, ayah. Iya. yang diagungkan, yang dipuja, Yang jadi kagumi ya yang Bu. dikagumi. Jadi sosok ayah itu memang pantas untuk dikagumi. Kemudian puisi romansanya tentang kasmaran. Berarti Tadi kan ini di situ- berkaitan dengan perasaan. Iya, tentang perasaan cinta kasih sayang kepada orang yang spesial. Ini dia contoh puisi dari romansa. Lanjut yuk, tadi jenis puisi yang kedua, puisi lirik. Ini dia. Jenis puisi yang kedua adalah puisi lirik. Puisi lirik berisi ungkapan perasaan yang tersusun dalam larik-larik atau baris. Puisi lirik juga terbagi jadi 3 Bu. Jadi banyak kan Bu anak-anaknya. Makanya kalau kita membahas puisi ini nggak ada habis-habisnya. Ada puisi lama, ada puisi baru. Jadi ini udah beranak lagi, bercucu. Jadi puisi lirik ini terbagi menjadi 3. Ada elegi. Elegi yang pertama itu adalah elegi puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Jadi kalau kita jumpai puisi yang sangat-sangat menyayat hati, berarti itu jenis puisi elegi. Ini perasaan duka. Kalau tadi sebelumnya perasaan Perasaan penuh- saling mencintai iya, bisa, kasih perasaan sayang ya. menyayangi, Ya, ini- membanggakan. Ini elegi perasaan duka. Kemudian yang kedua adalah ode, adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang. Berarti ini atau suatu keadaan, misalnya dalam keadaan yang dia sukai atau orang yang dia sukai. Ini sama juga seperti dengan yang pertama tadi ya Bu ya, balada. Emang ode dengan balada agak susah membedakannya. Kemudian yang ketiga ada sarenada, merupakan sejak percintaan yang dapat dinyanyikan. Ini seperti syair sebenarnya, sarenada. Kata sarenada sendiri berarti nyanyian yang dapat dinyanyikan di waktu senja. Ini contoh puisi eleginya, derai-derai cemara. Sudah derai ya Bu ya, berarti banyak air mata yang berlinang. Air mata berlinang. Nah, berarti ini memang jenis puisinya puisi duka. Kemudian puisi ode, kita baca lagi tadi. Ode adalah puisi pujaan. Kalau balada tadi tentang ayah, kita ambil odenya ini guru. Iya. Berarti sama juga ya kamu ya, tidak hampir mirip gitu ya kan? Ada objek ya Bu. Iya. Objek yang dibuat menjadi sebuah puisi itu ya. Iya, benar. Kita bacalah ya, karena kita juga guru. Boleh. Jadi kita bacalah dulu ya. Menyambut Hari Guru ya kan, tanggal 25 November. Jadi saya akan membacakan puisi yang berjudul tentang Guruku. Guruku, engkau pahlawanku, pahlawan tanpa tanda jasa. Engkau menemaniku saat ku di sekolah. Saat ku belum mengenalmu, engkau mengajariku.
mulai dari taman kanak-kanak hingga ku sampai kuliah. Guruku takkan kulupakan semua jasamu yang telah bersusah payah mengajariku hingga aku bisa. Terima kasih guruku. Nah, ini jenis puisi ode. Kemudian contoh puisi sarenada. Nah, sarenada ini judulnya Sarenada Kelabu. Jadi dia memang seperti syair yang bisa dinyanyikan. Jadi dia bait, dari baris per baitnya dia memiliki irama. Mau dicoba lagi, Bu? Enggak usah Oh, ya, nggak Bu, ya. usah ya. Nanti nyanyi pula saya. Iya, oke. Karena Kita ini lanjut. puisi yang bisa dinyanyikan ya kan. Dinyanyikan. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah jenis puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini puisi yang disampaikan oleh penulis untuk memberi kesan terhadap keadaan peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik kepada pembaca. Jadi terbagi Ada lagi dua menjadi jenis, dua. Yang pertama adalah jenis puisi satire. Nah, jenis puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tapi disampaikan lewat sindiran atau menyatakan keadaan yang sebaliknya. Nah, jadi dia di dalam puisi ini seperti mengungkapkan ketidakpuasan dia terhadap seseorang, tapi lewat sindiran, gitu ya. Atau rasa kecewa juga bisa ya, Bu Tiwi? Bisa. Jadi memang di sini dia lebih sangat sensitif dia puisinya. Kemudian jenis puisi yang kedua, puisi kritik sosial. Ini banyak juga kita jumpai ini kan, Bu, ya. Adalah puisi ini, jenis puisi ini adalah puisi yang menyatakan perasaan tidak senang penyair terhadap keadaan atau diri seseorang. Berarti tidak suka, ya kan, Bu? Iya. Tidak suka terhadap seseorang, tapi berbeda dengan satire yang menyindir. Kalau dia satire dia menyindir, kalau puisi kritik sosial ini dia dinyatakan dengan gamblang atau membeberkan kesalahan dari situasi atau situasi orang tersebut. Belak-belakan iya, gitu ya, iya. Bu, ya. Berarti benar Perbedaannya. puisi kritis sosial ini benar jujur ya, jujur dalam hati. Iya, jadi kalau ditarik kesimpulan juga puisi deskriptif ini berdasarkan gambaran yang ada ya, Bu Tiwi? Iya, Seperti objek pengertian juga. dari si deskriptif itu ya. Iya, benar. Membuat si pembaca itu Paham melihat bagaimana langsung sikapnya gitu ya. ya. Makanya di sini langsung ada yang bersifat sindiran ataupun langsung kena kepada si objeknya tadi. Iya, ya. benar. Ini menarik sekali. Ini memang kalau kebanyakan puisi deskriptif tentang satire dan puisi kritik sosial ini dia termasuk dalam puisi kontemporer dia kan. Ini dia contoh puisi satire. Indonesia yang kaya. Itu sebenarnya apa itu ya? Indonesia negeri yang kaya, sebenarnya seperti sindiran gitu kan, tapi bertumpuk-tumpuk hutangnya. Itu dia maksudnya. Emas minyak dijual, tapi untungnya entah kemana. Kan sindiran kan? Sindiran, iya. Sindiran. Gunung-gunung dihabiskan, pasirnya dijual, ikan di laut dikuras, tapi untuk orang asing. Ini jenis puisi satire yang mengungkapkan tentang kekecewaannya terhadap negara Indonesia yang kaya tadi ya, Bu. iya, tapi dimanfaatkan dengan orang yang salah gitu ya kan, Bu Andika? Disalahgunakan Salah bisa jadi ya, Bu. Iya, benar. Kemudian ini contoh puisi deskriptif tentang kritik sosial. Nah, ini aja judulnya tentang sedang dalam pencitraan. Kita baca ya, Bu Andika? Boleh. Aku sedang berpidato, memberikan semangat kepada kursi-kursi kosong di ruangan aula. Tak ada satupun manusia yang duduk di atasnya. Mereka tahu kursi itu tidak empuk atau gengsi ternama. Aku sedang berpidato, mengkampanyekan diri sebagai tokoh, sedang dalam pencitraan, untuk merebut sorotan mata dan perhatian. Pidatoku amat panjang, hingga koar-koarku cukup menjanjikan. Mereka patut percaya, sebab aku tak jual alasan, tapi kutegaskan bahwa aku sedang dalam pencitraan, merebut satu kursi masa depan, layaknya aku digelar dengan nama Dewan. Nah, ini sudah jelas ya kan, Bu Andika? Berarti Ya. memang kritik sosialnya di contoh puisi deskriptif ini benar-benar belak-belakan, tidak menyindir. Tidak menyindir. Benar ya? Jadi sudah paham ya, Nak ya? Terima kasih, itulah tadi jenis-jenis puisi yang sudah kita bahas di materi pertemuan ke-14 ini. Kalau ada yang
kurang paham juga boleh ditanyakan di komentar atau boleh chat langsung ke guru bahasa Indonesianya. Baiklah, saya kembalikan kepada Bu Andika Syaputri. Ya, terima kasih Bu Tiwi. Jadi bisa mengirim absen juga di kolom komentar live streaming hari ini di pertemuan ke-14. Kemudian sekali lagi jangan lupa untuk mengerjakan materi dan latihan e-learningnya karena kita akan menyambut ujian semester ganjil. Iya. Ya, semester ganjil di awal bulan Desember ya Bu Tiwi. Iya, benar. Ya, jadi ini sudah masuk minggu ke-14, minggu depan kita minggu ke-15, kemudian menyambutlah dia ujian semester ganjil. Benar sekali. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar di rumah. Ya, cukup ya Bu Tiwi? Iya. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.